Aldous yang bisa ngebuka Chasing semuanya, chasing fate dari Aldous dan membuat harusnya Jansen semakin gampang lagi mencari tahu di mana nih keberadaan dari anak-anak Alter Ego. Alasan dua pick itu di pick terakhir adalah untuk ngebuka jalannya Johnson. Mereka akan mengandalkan Kadita. That's why di sebelumnya saya bilang kalau mereka harus membutuhkan hero immunity. Itu dia. Jadi untuk itu semua kita bakal saksikan Tradit Overcook. Apakah ini berhasil selamat kehidupan dari seorang Ami yang tentunya tidak akan tenang. Tidak akan tenang melihat permainan dari RRQ Aussie yang udah akan bermain agresif. Oke, tapi sekarang back to the game di mana Rasi Chena langsung membuka Visions dari jungle. RRQ Aussie melihat di depan sana seorang Albert. Oh sorry, Skylar ternyata yang menjadi jungler. Albert ditempatkan di area gold lane. Oke, RRQ Aussie sepertinya mencoba strategi yang baru juga. Skylar untuk pertama kalinya aku baru lihat dia di area jungler teman-teman, tapi di bagian bawah R7 satu bar SP terakhir dikejar dengan lapu-lapu dari seorang monster. Cukup unik juga melihat satu orang R7 yang kesulitan di area early game ya. Tapi sekarang Rasi yang sudah mulai mengetahui juga pergerakan dari Skylar yang ada di area para pebafit akan coba diras begitu saja. Tapi problemnya satu, Radit. Apa tuh? Ini dia yang gue bilang. Kalau dia pakai assassin itu berat untuk dirinya sendiri. Karena dia bakal di zoning out dan bahkan akan ada first blood untuk seorang R7. Untungnya pasifnya berhasil diamankan oleh R7. Yes. Tapi dia udah punya Thunderbelt nantinya. Waduh. Itu monster sih ya dengan stuck di arah menit 10 tuh 2-3 kali pukul lah. 2-3 kali pukul, apalagi Raisel ya. Raisel bisa langsung instan juga ketika dikejar dengan chasing fate yang dia milikin dari seorang R7. Tapi back to the game di mana belum ada pergerakan yang begitu agresif. Sementara Rasi Chena terus menerus nemenin aja Skylar yang dari tadi kesulitan untuk bisa mendapatkan farmingan di area jungler. Tapi di bagian depan Ami mencoba dengan alat levelnya blow-nya sepertinya Skylar. One more hit terakhir tapi ternyata first blood presented by BCA diamankan oleh Emi dengan penggunaan Benedetta yang cukup baik. Tapi dari arah lain R7 one last hit hampir saya bisa di pick up, ternyata masih cukup survive. Sementara itu di bagian tengah oh my god, dua player dari RRQ tapi Turtle Camp presented by BCA sudah mulai hadir. R7 one more hit double diamankan oleh Save the day. Pas gue bilang wah bukan tanpa alasan, karena satu wave di tengah membuat R7 level 4 dan Amy pasti akan kelabakan. Tapi lihat dengan adanya Arcane Strike yang dimiliki oleh seorang Valentina JHH itu membuat Aldous-nya itu jatuh ke dalam sungai. Tapi Rasi Chena masih coba untuk membantu JHH agar bisa lebih cepat membantu laning yang lainnya. Sementara Purple buff lagi dan lagi. Rasi Chena nggak membiarkan Skylar sendirian saja. Langsung balik ke bagian belakang. Skylar harus merelakan Purple buffnya karena Amy sudah mulai mendekat juga. Tapi kita lihat rapid touchdown. Seorang Finn mencari siapa? Sepertinya membuka vision saja ke bagian belakang. Apakah Raizal yang dituju? Ternyata JHH belum terlihat. Rapid touchdown-nya diambil dengan IMU. Seorang JHH belum ada yang buka juga. Bahkan Skylar harus terus-menerus diganggu, nggak dikasih space untuk farming sama seorang Rasi Chena. Oke, tidak ada yang bisa membuka map untuk seorang Finn. Dan bahkan Rasi Chena ini dia tidak takut sama sekali karena belum di late game. Di arah menit 8 atau 10 Rasi Chena sih udah harus respect. Kenapa? Mungkin ya, DHS sudah ada, Blade of Despair udah ada. Kita tahu patternnya Albert dengan adanya seorang YSS kan, agak cepat dia farmingnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Yes, dan langsung saja kita lihat Turtle berhasil diamankan oleh seorang Emi dan head to head presented by Koda Shop antara Lisan Sin dan juga Benedetta. Dimana kedua belah jungler, tapi entah kenapa bisa di pick up begitu saja. Raizal yang terlalu maju di bagian depan. Rapid touchdown Finn, oke, sementara di bagian bawah R7 terculik seorang diri dengan adanya seorang monster yang benar-benar memberikan pressure, dihindari dengan cukup baik. Rapid touch dan hampir bisa mendapatkan diri seorang tabrakan gaming ya guys ya. Kecelakaan beruntun didapatkan di Land of Dawn. Tapi tampaknya hanya ada satu korban jiwa, yaitu di arah Finn yang mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kecelakaan bukan tunggal kali ini, tapi ini tabrakan bertuntun. Oke, tapi Skylar pun hampir bisa untuk di pick off. Ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Dan Albert menuju ke bagian atas. Emi terlihat di depan sana. Satu lagi. Weakness point harus dipecahkan. Outer turret di bagian bawah berhasil dihancurkan. Tapi mega kill J berhasil mendapatkan Clay yang membuat RRQ Aussie semakin dalam bahaya. Semakin ditekan begitu saja. Dan lagi-lagi Rasi nggak membiarkan Skylar mendapat
purple buff milik seorang Skylar harus direlakan lagi dan lagi kepada Alter Ego Esports. Oh, ternyata Monster lah player yang bisa mengamankan purple buff-nya. Albert, Pie, enak main one-one lagi. Gimana? Udah lama dong. Nostalgia ya, season 6 ya. Pegel dong, biasanya main jungler mulu. Sekarang mau having fun di God Lane ya. Ya kan? Pattern farming dari Albert ini memang mungkin agak cukup standar ya. Tapi kita lihat apakah Albert mampu bertahan. Satu wave lagi, Clay mencoba untuk menutup. Seperti biasa one last hit dari Ryzel bagus banget. Dia paksakan. Yang penting satu hal, Art of Thievery-nya tuh masuk. Art of Thievery. Karena kalau Art of Thievery-nya nggak masuk, dia nggak dapetin stack, dia nggak punya berikan attack speed dengan basic attack yang dia miliki. Power-nya bakal bisa tuntas. Kayaknya kalau Albert seperti ini, dia nggak punya satu buah plate tapi ternyata di arah top lane, instant point kill diamankan. Love wave dikeluarkan, JHH belum mengambil ultimate siapapun, tapi dia menuju ke arah ultimate seorang Finn. Akankah ada tabrak gaming? Pipin harus hilang. Watchas pun dikeluarkan. Lihat dua langsung again and again. Kecelakaan tunggal kali ini. Kecelakaan tunggal di top lane mendapatkan 2 korban jiwa, termasuk Finn dan juga Clay. Jadi buat kalian semua harus berhati-hati di Lane of Dawn. Harus berhati-hati karena langsung berubah suara. Iya, langsung berubah ya, karena kita kayak announcer di berita. Jalan ya, berita ya. Oke. Replay presented by Grab akan segera kita hadirkan di mana di bagian atas tadi dibuka dengan adanya Roar Wave untuk menyelamatkan diri saya dari seorang Clay. Nggak bisa kabur kemana-mana karena Finn sudah kehilangan cukup banyak HP, sedangkan JHH rapid touchdown-nya tepat sasaran dan membuat combo dengan Watcher seorang Rasi connect semuanya meskipun replay presented by Grab dimana tadi benar-benar bagus sekali, dan di bagian bawah ternyata Ryzel ya nggak bisa kabur kemana-mana karena 3 member dari Anarchy Hoshi yang coba untuk engage lagi dan lagi. Kita lihat Monster Brave Spider dikeluarkan di bagian belakang Rasistian. Watchers mendapatkan R7, nggak bisa lari kemana-mana, dan JHH rapid touchdown-nya mencoba untuk mengitari line up down. Clay dikejar oleh seorang Emi. Apakah masih untuk terlalu overcommit atau dibiarkan kabur begitu saja? Bukan itu masalah utamanya. Adalah Skylar terperangkap seorang jungler dari Anarchy Hoshi. Amy standby. Skylar, where are you going? Dan hilang begitu saja. Power of nature berhasil membuat seorang Skylar ditumbangkan, tapi Albert berhasil mendapatkan shutdown yang cukup mahal. Meanwhile, Master berhasil selamat dengan 1 poin kill tambahan. Keuntungan valid dapat diamankan oleh seorang Skylar, tapi Albert mencoba bertahan hidup. Albert versus Ryzel. Albert, can you survive? Dan ternyata Albert still survive in the top lane. Oh my god, sang bayi alien kembali bersinar, tapi nampaknya dia benar-benar gak dikasih kesempatan untuk pulang dari landingnya. Dan untungnya di sisi sebaliknya kita lihat kawan-kawan yang mencoba untuk menyelesaikan game yang dia miliki. Karena lihat satu buah Rafe, instant point kill diamankan oleh seorang Clay. Oke, but now Amy mencoba ke bagian Clay di depan sana, menyerang ke dalam inner turret yang di bagian belakang. Rasi sudah bersiap, tapi R7 sudah mulai sakit dan langsung ditumbangkan begitu saja. 1 bar XP terakhir, tapi sekarang Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir juga di Line of Down, di mana Anarchy Hoshi sang raja masih under pressure karena dari tadi kita lihat dominasi dari Alter Ego Esports nggak berhenti. Begitu saja mereka terus-menerus di setiap lininya selalu memberikan pressure, membuat player dari Anarchy Hoshi nggak bisa terus-menerusan melakukan farming. Dan sekarang Rasistian di depan sana coba untuk dipecahkan weakness point oleh seorang Albert. Albert sudah mulai pecah dari arah lain, terlihat ada rapid touch dan tidak mengenai siapapun. Clay mencoba mendapatkan JH, masih bisa melarikan diri, tapi di area lain Finn, what are you doing? Terlalu jauh kabur yang dia keluarkan, ternyata nggak bisa mendapatkan Vinga. Masih dikejar begitu saya, masih ada pasif dari seorang Johnson yang membuat dirinya cukup sustain, tapi Ryzel akan mendapatkan last hitnya. Masih di stikerin aja sejauh ini ditungguin, dan yes, Ryzel mempick off seorang Finn. Wah, kalau gue jadi Ryzel ya, gak gue pukul, dia recall jam selesai Art of Thievery. Recallnya udah selesai, Art of Thievery. Udah habis itu nggak perlu, tapi lihat R7 gak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Rafael telah dikeluarkan, tapi ada tembok yang menghalangi seorang Clay untuk pulang. Watcher, oh my god, instant point kill diamankan oleh tim Alter Ego. Bahkan di sisi sebaliknya R7 dibuat Ryzel menunggu dan tak tercapai. Ini definisi cinta satu sisi. Dan ini adalah fun fact di mana pertandingan pertama antara Alter Ego melawan Anarchy Hoshi menjadi pertandingan tercepat selama close qualifier dengan hanya 10 menit saja tadi di game yang pertama. Yes, dan sekarang apakah game yang pertama akan terulang kembali, mengingat Alter Ego Esports sudah unggul terlalu jauh, tapi satu
di pick off begitu saja. Skylar gak bisa lari kemana-mana, gak ada yang dia keluarkan. Dan Lord sudah mulai mendekat. Emi di bagian lain, unstoppable didapatkan oleh Rasi Cena. Sementara Inner turret di bagian atas sudah mulai hancur, dan base turret di bagian mid sudah mulai terbuka kembali. Ini Alter Ego Esports menguasai sekali seluruh lini dari RRQoc dan membuat mereka dalam ancaman. Tapi Rasi Cena harus sudah mulai berhati-hati meskipun setengah SP bar saja yang dia milikin. BS turret yang diamankan, tapi Red Pistol lagi dan lagi dikeluarkan. JH menuju ke bagian belakang, tertabrak dapat Sevin. Ada Patriman dikeluarkan dan juga Alex 18, tapi Blazing Duet belum mendapatkan siapapun. Bahkan Skylar dibantu di depan sana dengan adanya Brave Spider dari seorang monster. Lari ke area belakang Riza terlebih dahulu meskipun base turret di bagian bawah akan coba dihancurkan oleh Raizo. Beto Mirror Image dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya saja, tapi belum ada player yang menjadi tambahan point kill untuk RRQoc. Oke, RRQoc nampaknya kali ini mereka harus mulai beristirahat dan juga mereka harus sudah mulai jajan untuk menenangkan pikiran mereka yang sedang under pressure. Karena bisa kita bilang ini pressure dari Alter Ego sangat-sangat keras. Radit overkill. Dan bahkan kalau kita bisa bilang Emi gak ngasih kesempatan sama sekali. Emi bukan dengan emblem jungler loh ya, Emi dengan emblem assassin. Jadi damage-nya bakal kuat banget karena backline. Bakal telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Raisel berhasil menghindari tabrakan tunggal di bottom lane, tapi bukan itu masalahnya. Kevin mutar balik mencari celah karena Raisel, dan Raisel ditutup pergerakannya. Oh my god, ternyata kecelakaan tunggal dan Rough Wave menutup seorang JHH dengan pasti. Yes, di arah lain Rasi Cena mencoba mendapatkan Vin dengan seorang Razel. Mereka juga bagian belakang, tapi masih ada WON dan Blazing Duet dikeluarkan. 3 member terkena di depan sana, tapi ternyata double kill Albert mencoba ingin lebih, wanting to be more. Kita di depan sana didapatkan lagi 1 member, 4 orang hilang dari Alter Ego Esports. Tersisa Monster seorang diri, tapi crossbow tank sepertinya masih gak bisa lari kemana-mana, dan double kill. Wipe out Skala dan wipe out. RRQoc. Oh my god, wipe out, tapi mereka berhasilkah memecahkan base turretnya? Nampaknya base turret dari top lane masih kokoh gagah bernantang, dan bahkan Albert kali ini berhasil membuat gameplay yang sangat mahal. Dan Lord Priestess Bias dan juga si Ezer sudah kembali ke lane of down. Permainan yang luar biasa dari para pemain dari tim RRQoc, menabrak kembali menuju ke arah metode late game. Ini saatnya mereka untuk bersinar karena Skylar damage-nya udah harus diantisipasi. Yes, dan replay presented by Grab sudah mulai hadir, di mana di bagian bawah tadi pergerakan yang kurang efektif dari player Alter Ego Esports membuat mereka harus terwipe out di menit yang ke-11. Dan lagi-lagi gimana Albert yang datang dari belakang mempick off Emi terlebih dahulu, meskipun beberapa player lain sudah mulai bersiap, tapi lagi-lagi double kill diamankan oleh Albert dan juga Skylar yang bisa mendapatkan double kill untuk di menit yang ke-11. Tapi sekarang Lordnya langsung diamankan begitu saja oleh seorang Emi. Pin 1 LRSP terakhir, Petrify dikeluarkan, belum bisa menyelamatkan dirinya, tapi ternyata oh my god, mega kill diamankan meskipun hanya tersisa 2 player. Rasi Cena pun gak bisa kabur kemana-mana, double kill Albert. 1-1, apakah ini nostalgia di season 6? Ini dia sang bayi alien bersinar kembali. Albert. Sang bayi alien masih mempertahankan base mereka walaupun kondisinya Radit sekarang RRQ yang sedang kehilangan Lord momentum. Lord bergerak menuju ke arah mid lane. Base turret akan menjadi pilihan utama para pemain dari tim Alter Ego. Mereka belum berkumpul semua, dan bahkan ini akan menjadi Lord yang cepat di-clear oleh seorang RRQoc. Yes, dan langsung saja kita lihat belum ada pergerakan dari Alter Ego Esports, mengingat beberapa member baru saja respawn. Dan Lord yang kedua berhasil dihilangkan dari line of down oleh RRQoc. Oke, kalau kita lihat nih semakin late game harusnya R7 memiliki damage dealt yang akan semakin lebih besar lagi, mengingat beberapa stack yang sudah dia amankan membuat player-player backliner dari Alter Ego Esports harus sudah mulai berhati-hati, karena ketika dikejar oleh Chasing Fate akan membuat backliner dari RRQoc bisa terpick up dengan mudah. Dan meanwhile di bagian atas Albert terlihat memukul mundur monster yang coba mendapatkan 1 base turret terakhir milik RRQoc. Di bagian bawah Razel, oh my god, R7 one more HP barnya belum bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata terpick up oleh kehadiran Rasi Cena. Sementara Vin gak bisa lari kemana-mana, Clay gak kena siapapun, kayaknya yang harus hilang di bagian bawah. VYN 1 versus 4, apakah dibiarkan ke bagian belakang? Ternyata tidak, double kill untuk seorang Emi. Wow my god, Albert! What decoy from Albert, lihat! Ketika tabrakan terjadi dia langsung terbang ke udara, dan di sisi sebaliknya Albert gak punya crossbow tank. Ini bencana RRQoc
akankah ditumbangkan oleh Alter Ego karena Blazing Duet yang sangat cepat melakukan clear terhadap ini yang dimiliki dari tim Arkeoshi. Albert tersisa setetes darah terakhir dan ini akan menjadi kemenangan valid, nampaknya masih digagalkan. Oh my god, apakah Radit benar ini akan menjadi momentum kembali seperti di season sebelumnya, di season 6? Tapi Albert versus everybody kembali. Albert masih bertahan hidup. Jadi poin utama dari Alter Ego adalah gimana caranya mereka numbangin Albert. Tapi lihat reputasi bisa dihindari oleh Rasi, nggak kena siapa-siapa. Vin harus reset terlebih dahulu dan bagus banget defensif strategi dari Arkeoshi membuat base mereka masih cukup aman di menit yang ke-15. Kita lihat gimana perjuangan dari Arkeoshi meskipun dari early gamenya Alter Ego Esports sudah benar-benar menguasai Land of Dawn, tapi kita akan segera menyaksikan di mana Lord yang ketiga harusnya dari player-player Arkeoshi terutama dari R7 sudah mulai punya stack yang banyak juga. Tapi fun fact, selama Piala Presiden Esports 2022 baru kali ini Arkeoshi menurunkan Skylar sebagai jungler dan Albert sebagai gold laner. Iya, ini ada pertukaran sedikit rotasi yang mereka lakukan dan bahkan Lord Presiden by Samsung Galaxy S-Series sudah kembali ke Land of Dawn. Amy, Alexa Vanaplo coba untuk mendistract sedikit laning di arah top lane, tapi lihat di sana Amy jadi target utama. Gak ada chasing Fate dan ini akan menjadi Lord yang free for Alter Ego Esports. Yes, Lord yang cukup free mengingat Alter Ego Esports masih memegang kendali juga. Tapi di arah lain sudah mulai mendekat rapid down dan nggak kena siapa-siapa, nabrak tembok. Vin, Rasi depan sana melihat Albert bergerakan dengan bebas. Tiger Pace yang dia keluarkan satu. Baris kita dari Lord yang akan didapatkan oleh Amin. Tapi dari arah lain kita lihat percobaan penculikan dari Clay. Mang Lasi bisa dilarikan diri, ternyata malah Skylar lah yang harus tumbang ke bawah yang dikeluarkan. Monster nggak bisa bertahan lama-lama karena Immortalnya sudah pecah. Albert lagi dan lagi membuat Alter Ego Esports nggak bisa langsung mendapatkan semua objektif. Tapi wah, dijemput! Tapi sayang sekali terlalu banyak obstacle. Albert godlike didapatkan, mencoba dijemput oleh seorang Finn, tapi ternyata di arah belakang sana saya dihilangkan dan ini bencana. My Alien gak bisa membawa Arkeoshi ke dalam kemenangan di game yang kedua. Wow, good game, well play for Alter Ego, but nice try untuk Arkeoshi. Yes, dan nice try untuk Arkeoshi sekali lagi karena mereka harus tersingkirkan dari close qualifier. Meskipun kita tahu mereka sudah lolos ke group stage, tapi tetap aja